Seperti kita semua tahu, baru berapa bulan menjabat Menteri Keuangan Purbaya, Pak Purbaya Yudi Sadewa, yang awalnya sekarang dipuja-puja sebagai koboi pemberani. Kini mendadak beliau dikeroyok dari segala arah, kritikan muncul terus-terusan. Ini bukan hanya sekedar kritikan biasa, tetapi kalau misalnya kita lihat secara seksama dari berita yang beredar belakangan ini langkah-langkah yang terkoordinasi. Kenapa bisa kita sebut seperti itu? Karena satu orang ini, seorang menteri keuangan, yang tiba-tiba membuat banyak tokoh yang paling berpengaruh di negara kita ini merasa gerah. Jawabannya mungkin bukan lagi soal kebijakan, bukan lagi soal apa yang ingin dilaksanakan, tetapi kalau misalnya kita bisa melihat lebih dalam dan lebih dalam lagi dari kritikan-kritikan yang terus bermunculan, kita bisa melihat bahwa hal ini yang menjadi poin adalah bukan kebijakan ekonomi, tetapi ini adalah sinyal bahwa ada peperangan yang terjadi di level tertinggi di negara kita, yaitu peperangan yang dimulai dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Pak Purbaya. Beliau berusaha merubah cara-cara birokrasi kita, cara-cara permainan yang ada di birokrat-birokrat, terutama di pengguna APBN, terutama juga BUMN, yang mungkin selama ini tidak tersentuh. Nah, untuk memahami mengapa badai ini bisa datang, kita harus kembali ke titik awalnya. Apa sebenarnya gebrakan dari sang koboi ini, Pak Purbaya kita, yang membuat dia dicintai oleh rakyat sekarang ini, tetapi sekaligus memancing musuh-musuh besar yang selama ini diam. Mari kita putar waktu sedikit. Ingat saat Pak Purbaya pertama kali dilantik menjadi Menteri Keuangan, dia seakan membawa angin perubahan dalam birokrasi Kementerian Keuangan. Berbeda total dengan gaya kepemimpinan Ibu Sri Mulyani yang saat itu beliau sangat berhati-hati dan fokus pada stabilitas ekonomi nasional. Tapi Pak Purbaya datang dengan gaya koboynya. Dan nyatanya beliau langsung menyuntikkan 200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia yang selama ini tidak digunakan kepada bank-bank himbara, bank-bank BUMN kita. Beliau memaksa para bankir yang berada di bank BUMN untuk menyalurkan kredit ke swasta agar mekanisme pasar bergerak. Lalu beliau juga membebaskan pajak bagi jutaan karyawan yang bergaji di bawah 10 juta. Nah, pasar saham bisa kita lihat sekarang bergairah, banyak saham-saham melonjak harganya, pengusaha rata-rata tersenyum dengan keadaan ini, dan di media sosial beliau bisa kita lihat seorang pahlawan. Nah, Pak Purbaya memilih menjadi pedal gas ekonomi kita. Sementara sebelumnya Ibu Sri Mulyani bisa kita lihat gayanya adalah dengan gaya rem. Nah, fokusnya sudah jelas di sini. Ekonomi domestik harus bergerak. Uang harus berputar di masyarakat. Bukan cuma parkir di Bank Indonesia. Ini adalah aksi gaya koboi Menteri Keuangan baru kita, di mana semua gebrakannya tampak pro rakyat. Tetapi kita semua tahu tidak semua pihak menyukai hal ini. Dan benar saja, aksi tancap gas ini punya konsekuensi. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan-kekuatan yang selama ini merasa nyaman dengan keadaan, itu merasa terganggu dan mulai menunjukkan perlawanan mereka. Nah, inilah yang
menjadi titik balik dari munculnya kritikan-kritikan kepada Pak Purbaya saat ini. Sepradi, siapa di antara kalian yang hobi menonton film Indiana Jones yang diperankan oleh Henry Ford? Di film Indiana Jones kita bisa melihat seorang Indiana Jones berusaha menyelamatkan dunia dengan masuk ke belantara-belantara hutan yang lebat. Di sana ada banyak monster, di sana banyak sarang-sarang ular, sarang-sarang yang tidak boleh disentuh oleh karakter utama kita. Begitupun Pak Purbaya kita, seorang Menteri Keuangan kita yang baru ini. Beliau dengan gaya kobonya mulai masuk lebih dalam lagi ke hutan belantara APBN negara kita, keuangan negara kita tentunya. Nah, di sanalah beliau mulai menginjak sarang-sarang monster-monster ini, para ular-ular ini. Dan tentu hal ini pasti memicu kemarahan dari para ular-ular ini. Kita bisa melihat di antara banyak kritikan yang muncul, salah satunya dimulai dari benteng program populis, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjabat sebagai Dewan Ekonomi Nasional. Nah, seorang tokoh superpower di pemerintahan yang lalu secara terbuka ingin mengamankan anggaran MBG. Pesannya sangat jelas, ada prioritas yang tidak boleh diganggu-gugat, bahkan oleh Menteri Keuangan sekalipun. Ini adalah pertarungan antara program populis andalan pemerintah melawan upaya Menteri Keuangan untuk menata ulang prioritas anggaran. Dan tidak cukup dengan kritikan dari para pejabat-pejabat politis kita. Kritikan juga muncul menyerang tentang moral dan etika seorang Pak Purbaya yang tentunya disampaikan oleh Ketua MUI kita. Ini adalah cara halus untuk mendelegitimasi Purbaya di mata publik dengan melabelinya orang yang arogan, citra pahlawan rakyat yang dicoba dirusak. Seperti yang Anda duga, ini adalah tanda bahwa para elit yang terusik mulai menggunakan semua cara yang mereka bisa, termasuk pengaruh moral dan agama. Jadi sekarang kita bisa melihat serangan itu muncul dari berbagai sisi, baik itu dari sisi kementerian, baik itu dari sisi Dewan Ekonomi Nasional, baik itu juga dari sisi BUMN dan para kroninya, lalu juga dari sisi moral dan etika juga muncul dari lembaga MUI. Kita bisa menarik garis lurus, semua kritikan ini terasa terlalu terkoordinasi untuk menjadi sebuah kebetulan. Hal ini lantas bisa memunculkan sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah semua ini justru bagian dari skenario yang lebih besar? Nah, skenario apa yang besar ini yang bisa kita telaah? Saya menduga bahwa skenario ini memang berasal dari presiden. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Apakah mungkin semua ini sudah ada dalam skenario? Disinilah analisis Guru Gembul yang saya tonton videonya menjadi sangat relevan dan masuk akal bagi saya. Prabowo seorang ahli strategi. Beliau tentunya dari mantan tentara, tentu beliau ahli dalam soal perang dan juga mumpuni dalam bidang ekonomi, sehingga tidak mengagetkan apabila beliau ahli dalam manajemen konflik. Beliau paham betul bahwa di dalam Danantara, BUMN, dan lingkaran kekuasaan ada monster-monster mafia yang sulit diberantas. Jadi apa yang dia lakukan? Dia tidak melawannya langsung, tetapi dia melepaskan monster yang lain untuk melawannya. Nah, monster itu adalah Kementerian Keuangan yang diberi kekuatan penuh di bawah kepemimpinan Pak Purbaya saat ini. Pak Purbaya sengaja dipilih oleh presiden karena karakternya yang koboi dan tidak punya beban masa lalu. Beliau adalah senjata yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat mumpuni yang bisa disiapkan oleh Pak Prabowo untuk membongkar dan melawan kemapanan
para mafia-mafia yang ada di lingkaran Danantara dan BUMN. Jadi, semua serangan yang diterima Pak Purbaya sekarang bukanlah sebuah kejutan. Ini adalah reaksi yang sudah diperkirakan. Ini adalah bukti bahwa senjatanya tepat mengenai sasaran. Nah, perang antar monster birokrat di Kemenkeu melawan monster mafia yang ada di BUMN kini sudah terjadi secara terbuka, dan Pak Purbaya ada di pusat pertempurannya. Jika benar ini adalah sebuah perang antar monster ini dan sudah dirancang oleh sang ahli strategi, lalu apa artinya semua ini bagi kita rakyat biasa, rakyat pada umumnya? Di tengah pertarungan para raksasa, kita pastinya yang akan paling merasakan dampaknya. Kenapa justru kita, masyarakat Indonesia, yang akan merasakan dampaknya? Tentu hal ini akan menjadi pertarungan yang akan menentukan wajah ekonomi Indonesia ke depan. Nah, jika Pak Purbaya menang, tentu beliau akan berhasil menaikkan ekonomi kita menjadi 6-7% seperti prediksinya. Dan tentu para pengemplang-pengemplang pajak yang seperti incaran dari Pak Purbaya, seperti kemarin nilainya 60 triliun itu menjadi salah satu sumber yang lumayan cukup untuk menambah pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, ini merupakan cara yang sangat-sangat strategis yang dilakukan oleh Pak Purbaya, karena beliau berpikir bagaimana caranya tidak harus terus-menerus berhutang tentunya. Nah, tetapi kalau jika Pak Purbaya itu kalah, tentu akan muncul tekanan dari berbagai sisi kepada beliau. Beliau pasti akan dilengserkan dan dibuat tidak berdaya. Para mafia pasti akan menang dan tertawa akan hal ini. Dan sistem lama pun akan kembali berjalan. Hutang negara pasti akan terus bertambah. Dan kita, selaku masyarakat Indonesia, tentu menjadi tulang punggung untuk membayar hutang negara kita melalui pajak kita. Rakyat kecil tetap makin ditekan, sementara para elit tetap nyaman di singgasana mereka. Nah, serangan terhadap Purbaya ini lebih dari sekedar drama politik. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang harus membayar untuk masa depan Indonesia. Apakah mereka yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan, atau kita semua rakyat Indonesia? Jawabannya sedang ditulis hari ini. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus mengawasi setiap babaknya dengan sangat cermat. Karena pada akhirnya tentu ini berhubungan dengan nasib dompet kita rakyat Indonesia. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan komen, kita bahas di kolom komentar. Seperti biasa, sampai jumpa.